Aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang berakomodakan ada 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Adi Prasetyo dengan NIM 091. Terus ada Dewayani Azalia dengan NIM 006 dan Zulfan Hakim dengan NIM 038. Oke, next. Sini kelompok kami kebagian materi yaitu venturimeter. Apa itu venturimeter? Venturimeter adalah alat pengukur aliran dengan leher yang sempit. Untuk mengubah energi potensial dari fluida yang mengalir melalui pipa, tempat alat ini dipasang menjadi energi kinetik dan mengukur laju aliran. Alat ini bekerja berdasarkan prinsip Bernoulli. Alat ini banyak digunakan dalam industri air, kimia, farmasi, minyak, dan gas untuk memantau laju aliran fluida di dalam pipa. Oke, next. Selanjutnya ada bagian-bagian venturimeter. Yang pertama ada bagian konvergen atau penyatu. Konvergen adalah cairan memasuki bagian ini, yang ini ya, dan bentuk bagiannya cair mulai menyatu. Terus ada bagian tenggorokan. Cairan kemudian memasuki bagian dengan diameter konstan karena diameternya konstan. Kecepatan aliran cairan tidak berubah dan juga tekanan di tenggorokan tidak berubah. Selanjutnya ada bagian divergen atau pemisah. Fungsi dari bagian divergen ini adalah untuk memulihkan tekanan yang diturunkan untuk mengukur laju aliran. Oke, next. Di sini di samping ada gambar foto asli alat ukur ya. Alat venturimeter bench digunakan untuk mengukur laju aliran cairan melalui pipa. Voltmeter ini mengaplikasikan dari persamaan Bernoulli. Teori venturimeter bekerja pada perhitungan Bernoulli dengan metode kecepatan meningkat seiring dengan penurunan tekanan. Oke, next. Selanjutnya jenis fluida yang dapat diukur. Untuk jenis fluidanya ada 4 ya. Yang pertama ada air, minyak, dan cairan industri. Syaratnya yaitu tidak bisa dikompresi. Terus yang kedua ada gas atau udara bertekanan rendah. Syaratnya masih bisa dengan koreksi kompresibilitas. Yang ketiga ada gas bertekanan tinggi. Syaratnya perlu modifikasi persamaan atau faktor ekspansi. Yang keempat atau yang terakhir yaitu lumpur atau slurry. Syaratnya bisa asalkan tidak mengendap di throat. Oke, next. Oke, Selanjutnya selanjutnya yang ada akan dijelaskan oleh Dewayani. Oke, silakan. selanjutnya ada jenis-jenis venturimeter. Yang pertama menurut posisi pemasangan pipa, yaitu venturimeter horizontal. Venturimeter horizontal ini jenis ini memiliki energi kinetik tertinggi dan energi potensial terendah. Selanjutnya ada venturimeter vertikal. Jenis ini memiliki energi potensial tertinggi dan energi kinetik terendah. Sedangkan venturimeter yang ketiga yaitu venturimeter miring. Venturimeter ini memiliki energi potensial dan energi kinetik berada di tengah-tengah antara dua jenis yang disebutkan di atas. Jenis yang selanjutnya menurut indikator pengukur tekanan. Yang pertama adalah venturimeter tanpa manometer. Venturimeter ini menggunakan dua buah pipa vertikal, bezometer, yang dipasang pada ujung pipa besar dan leher pipa. Laju aliran dihitung langsung dari perbedaan tinggi kolom air pada kedua pipa tersebut. Yang kedua ada venturimeter dengan manometer. Venturimeter dengan manometer ini menggunakan pipa U yang berisi cairan dengan massa jenis lebih berat seperti air raksa untuk mengukur selisih tekanan secara akurat. Selanjutnya ada prinsip kerja venturimeter.
Pada venturimeter, fluida masuk melalui bagian inlet di bagian P1 sini, lalu diteruskan ke bagian outlet con. Pada bagian inlet ini ditempatkan titik pengambilan tekanan awal. Pada bagian inlet ini juga konfluida akan mengalami penurunan tekanan yang disebabkan oleh bagian inlet con yang berbentuk kerucut atau semakin mengecil ke bagian rod. Kemudian fluida masuk ke bagian rod. Inilah tempat pengambilan tekanan akhir di mana saat fluida melewati bagian ini, cairan raksa yang ada di pipa manometer ini akan bergerak sesuai dengan besarnya tekanan fluida yang lewat. Setelah melewati bagian rod ini, fluida akan keluar melalui outlet con. Seperti ini skemanya ada di gambar di samping ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Zulfan. Selanjutnya mengenai teori mekanika fluida yang relevan dengan venturimeter. Yang pertama, venturimeter dengan manometer. Mana yang venturimeter dengan manometer ini yang berbentuk seperti ini tadi. Ada tabung U di bawahnya. Nah, seperti ini. Oke, venturimeter berkaitan erat dengan persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli seperti ini, P1 plus setengah rho V1 kuadrat plus rho GH1 sama dengan P2 setengah rho V2 kuadrat plus rho GH. Karena venturimeter ini pada ketinggian sama, maka untuk rho GH1 dan rho GH2 bisa kita coret. Ini untuk penurunan rumusnya ya. Kemudian didapatkan P1 ini, P1 setengah rho V1 kuadrat plus P2 plus setengah rho V2 kuadrat. Kita menggunakan teknik aljabar, kita pindah ruaskan sehingga menjadi P1 min P2 sama dengan setengah rho P2 kuadrat dikurangi setengah rho P1 kuadrat. Jadi dari sini kita bisa memisahkan setengah rho dari kedua kesamaan ini menjadi sama dengan setengah rho dalam kurung V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Oke. Kemudian kita menggunakan satu persamaan kontinuitas di mana A1 dikali V1 sama dengan A2 dikalikan P2. Nah, kemudian kita pindah ruaskan A-nya pindah ke kanan sehingga menjadi V1 sama dengan A2 kali V2 per A1. Nah, dari kesamaan ini kita masukkan atau kita substitusikan nilai V1 ke dalam sini, dalam 1. Ini didapatkan setelah V2 kuadrat min masukkan semua A2 per A1 kalikan V2 kuadrat. Ini. Oke, selanjutnya agar bisa menjadi seperti ini kita ambil P2-nya. P2-nya kita keluarkan dari kurung hingga didapatkan setengah rho V2 kuadrat dalam kurung. Nah, ini V2 kuadratnya keluar hingga menyisakan 1, kemudian
sisi kanannya V2 kuadratnya keluar hingga misalkan A2 kuadrat per A1 kuadrat. Sehingga menghasilkan seperti ini. Oke. Kemudian dari persamaan ini kita kelompokkan lagi seluruh variabel yang diperlukan menjadi ke satu ruas. Kita coba pindahkan ke kiri hingga menjadi 2P1 min P2 dalam kurung tentunya. Kemudian bagian yang 1 min A2 kuadrat per A1 kuadrat itu kita juga pindahkan ke kiri sehingga menjadi di bawah ya, 1 min A2 kuadrat per A1 kuadrat ini dikuadratkan seperti ini. Kemudian di sini menyisakan rho V2 kuadrat. Nah, rho-nya juga sama, kita pindahkan ke kiri. Jadi menjadi pembagi di sini. Ini tinggal V2 kuadrat. Nah, sudah menjadi seperti ini, kemudian tinggal kita akarkan saja sehingga menghilangkan kuadratnya. Kemudian di sini menjadi apa seperti ini. Nah, di sini pasangannya menjadi V2 akar 2P1 min P2 per rho dalam kurung 1 min A1 per A2 kuadrat. Untuk mencari laju aliran atau debit tetapi itu rumusnya V dikali A, atau V ini V kecepatan aliran yang mengalir dalam pipa, kemudian dikalikan oleh luas penampangnya. Sehingga untuk mencari Q dari persamaan yang ini, kita kalikan kedua ruasnya menggunakan A. Mana di sini V2, sehingga kita kalikan keduanya dengan A2 semua. Jadi Q sama dengan V2 kali A2 sama dengan A2 dikalikan 2P. Nah, P1 min P2 ini sama dengan delta P. Ini ganti delta P. Dan per rho 1 min A1 per A2 per A1 dari kuadratkan ukuran. Kemudian karena penghitungannya ini adalah Venturi meter dengan manometer yang nyata, kita tambahkan CD. CD ini adalah coefficient discharge. Untuk Venturi meter, ya discharge itu antara 0,95 sampai 0,99. CD ini berfungsi untuk memperhitungkan gesekan yang terjadi pada saat pipa mengecil. Jadi untuk rumus akhirnya ini, dimana A2 sudah diketahui, CD sudah, rho sudah, A2 A1 sudah, dan juga delta P. Delta P ini dicari dari manometernya, mana P itu adalah rho dikalikan P dikalikan H. Masukkan. Oke, next. Selanjutnya adalah venturimeter tanpa manometer. Prinsipnya masih sama, menggunakan persamaan Bernoulli. Jadi kita turunkan sama-sama seperti tadi, hanya sama, dan coret, kemudian dipindah ruaskan menjadi seperti ini. P1 min P2 sama dengan setengah rho kalikan P2 kuadrat min P1 kuadrat. Nah, bedanya untuk yang tanpa manometer, gambar yang tanpa manometer itu seperti ini untuk Venturi meternya. Jadi di sini ada pipa piezo namanya. Nah,
Ini nanti fluida yang mengalir akan masuk, kemudian menyebabkan beda ketinggian pada pipa piezo. Oke, lanjutkan penurunan tadi P1 min P2 diganti menjadi rho G H1 H2. Ini merupakan rumus tekanan ya, tadi rho GH. Jadi dibuat menjadi rho GH seperti ini, sama dengan setengah rho dalam kurung V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nah, karena fluidanya ini sama, dari kedua ini rho-nya bisa kita coret. Nah, ini salah satu keunggulan untuk meter tanpa manometer, jadi rho-nya bisa hilang, menyisakan G H1 min H2 sama dengan setengah V2 kuadrat min V1 kuadrat. Oh ya, ini H1 min H2 itu bisa diganti H sini ya. Dan oke, kita manipulasi aljabar lagi. Dari setengah kita pindah ke kanan jadi 2G delta H atau H sama dengan V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nah, V1 nya kita substitusi lagi dengan nilai yang tadi A2 V2 per A1. Nah, kita substitusikan dengan nilai ini lagi, juga menghasilkan V2 kuadrat min A2 V2 per A1 kuadratkan. Kita ambil V nya lagi, ini menyisakan V2 kuadrat dalam kurung 1 min A2 per A1 kuadrat. Dan kita pindah ruas 1 min A2 per A1 kuadrat ini menjadi sebelah kiri, hingga menghasilkan V2 kuadrat isinya 2G delta H per 1 min A2 per A1 kuadrat. Hilangkan lagi kuadratnya hingga menyisakan V2, ini berarti di apa seperti itu. Dan ini menghasilkan rumus V2 sama dengan 2G delta H. V2 sama dengan akar 2G delta H per 1 min A2 per A1 kuadrat. Kemudian untuk mengubah menjadi Q, kita kalikan lagi dengan A2 kedua ruasnya, sehingga rumus akhirnya menjadi Q sama dengan CD. Oh ya, jangan lupa CD nya dimasukkan untuk perhitungan venturimeter nyata. Q sama dengan CD kali A2 akar 2G delta H per 1 min A2 per A1 kuadrat. Untuk menghitung laju aliran pada venturimeter tanpa manometer. Next, ini untuk referensi dari PPT yang sudah kami buat. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.